Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati nikmat hidup dan nikmat menghirup oksigen tanpa berbayar. Salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya hormati para dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang saya hormati kakak-kakak Dema UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang saya hormati kakak-kakak angkatan di atas saya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta para maba yang seperjuangan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Afra Nabilah, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan orasi saya dengan tema mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia Timur. Fenomena Islam di Indonesia menjadi perbincangan menarik bagi para peneliti baik dalam maupun luar negeri. Karena populasi masyarakat Muslim di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta jiwa, dan karakter masyarakat Muslim Indonesia yang identik dengan sikap ramah, damai, dan toleran terhadap penduduk agama lainnya. Menurut Gayatri C. Spivak mengatakan bahwa masyarakat Muslim Indonesia bisa disebut sebagai subaltern yang terbiasa direpresentasikan oleh orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan jawaban yang tegas dari para tokoh Muslim Indonesia untuk menunjukkan identitas Islam Indonesia yang moderat dalam berwacana dengan isu-isu global yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini, yang sering diperbincangkan oleh para peneliti dan pengamat adalah Islam moderat. Apa itu Islam moderat? Islam moderat atau moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap perbedaan dalam masyarakat. Bersikap dengan senantiasa berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, merupakan sikap moderasi Islam. Salah satu dari kedua sikap yang ada tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang Muslim. Islam mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaan. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dikenal oleh masyarakat internasional sebagai salah satu negara Islam moderat. Islam moderat ini disebut juga dengan wasatiyah. Wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan profesional atau sering disebut dengan kata moderat. Dikenakan dengan cita-cita perwujudan Islam moderat, sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa Islam moderat adalah satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang nirkekerasan dan ekstremisme. Islam moderat dimaksudkan sebagai konsep yang melawan aksi teror yang mengatasnamakan agama, yang tidak memiliki batas-batas Islam, kemanusiaan, moral, kesadaran dimanapun itu berada. Tidak ada seorang pun yang memiliki akan menentang perjuangan semacam ini. Apa saja prinsip Islam moderat? Prinsip modernisasi Islam itu adalah keadilan, keseimbangan, toleransi, keberagaman, dan keteladanan. Adapun nilai-nilai moderat dalam Islam di Indonesia tidak hanya dapat dijumpai pada lembaran-lembaran sejarah awal Islam di Indonesia dan tataran konsep para tokoh. Nilai moderat keislaman Indonesia juga bisa diamati dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia
sejak masa kemerdekaan sampai saat ini. Pada Hari Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini yang terdiri dari kalangan nasionalis dan Islam mencapai kesepakatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bukan berdasarkan Islam dan bukan negara sekuler. Pancasila yang diusung oleh tokoh kemerdekaan merupakan cerminan moderat yang dimiliki Islam Indonesia untuk menyatukan visi misi negara Indonesia antar sesama anak bangsa ini. Selanjutnya, nilai-nilai moderat ini diturunkan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Perti, Matla'ul Anwar, PUI, Persis, Nahdlatul Watan, Al-Khairat, dan lain-lain, dan organisasi lainnya yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Organisasi-organisasi ini mampu menjaga kondisi masyarakat Muslim Indonesia untuk dapat mendewasakan diri dalam menghadapi fenomena kebangkitan Islam di Indonesia. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Islam Indonesia memiliki peninggalan pusaka yang sangat besar di bidang konsep Islam moderat. Islam yang mengedepankan sikap ramah terhadap sesama, menjaga kedamaian antar manusia, mampu menerima perbedaan dan menyikapinya dengan saling memahami, serta mempertahankan budaya luhur bangsa dan memunculkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Kita berharap watak dan karakteristik Islam Indonesia yang damai, ramah, dan toleran ini bisa diharapkan menjadi cerminan Islam di masa yang akan datang dan akan menjadi Islam percontohan yang dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dunia. Hal ini bukan sesuatu yang berlebihan dalam menilai Islam di Indonesia, mengingat ragam budaya yang ada di dalam luasnya wilayah Indonesia. Islam Indonesia tetap kokoh sebagai Islam moderat yang tidak mengenal sikap anarkis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.